saluran berkatmu. Ku mau jadi teladan bagimu, dengan keunikanku Tuhan berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagimu, dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Bukan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Shalom, selamat malam sahabat WB. Mudah-mudahan hari ini semua kabarnya sehat, semua kabarnya sukacita, dan pastinya selalu keep on fire dalam Tuhan. Dan senang banget malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia bersama saya Magdalena Krisinda. Nantinya saya akan bersama dengan Audrey. Ini adalah salah satu sahabat WB yang adalah tim GT Bogor. Malam hari ini sharing kami tentang always connect ya, atau stay connected, bersama dengan satu kesaksian yang pastinya memberkati ya. Stay connected ini sebuah tema yang mengingatkan kita untuk selalu terhubung ya, selalu tune in sama Tuhan. Nah, seperti apa hal-hal yang memberkati? Simak dari awal sampai selesai. Saya mau ajak yel-yel dulu. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke deh sahabat WB, selamat bergabung dulu ya. Saya mau sapa satu persatu nih yang sudah nampak join ya. Selamat bergabung Mom Rita Bakery, kemudian Abed Fatma, Shalom. Kesia Huta Galung, halo Kak Kesia. Yuniwa Kartika, kemudian ada Bunda Devi, halo Bunda. Sipora, halo. Heni Jawati, Kak Maifong ya. Dan sudah bergabung juga Audrey malam hari ini di Instagram live kita. So, langsung aja saya mau tambahkan Audrey untuk bisa bersiap ini. Stay connected ya. Hai. Bluetooth mode. Halo. Halo, Kak. Iya. Shalom Audrey. Shalom, Kak. Iya, jelas. Suara Audrey jelas ya. Cuman videonya agak muter-muter, nge-freeze gitu. Oke. Baik, sambil nunggu koneksinya Audrey ya, sahabat WB. Saya mau sapa dulu, ada Kak Hana, Wainira, ada Benedikta, katanya asik, halo Audrey. Ada Georgius Surya, oke terima kasih sudah bergabung ya. Jeremia Santoso, kemudian Giras Khalil, lalu siapa lagi nih? Sambil aku nanti joinkan ulang sama Audrey ya. Ada Fitri Nili, Jeremia Santoso, dan teman-teman yang lain nih sahabat WB. Oke. Jeremia Santoso langsung bilang, gokil Audrey gitu ya. Baik. Kita sambung ulang sama Audrey ya. Oke, coba ya Audrey, Kak Magda join ulang sebentar ya Audrey ya. Sabar dulu. Nah, saya kirim permintaan dulu. Puji Tuhan. Audrey, terima kasih loh buat waktunya.
Iya kak, itu kayak sinyalnya deh tadi. Iya Sekarang udah benar, jelas ya? sinyalnya nggak stabil. Jelas, puji Tuhan. Omong-ngomong nih sekarang ya di Jogja, tempat Kak Magda ini lagi hujan lebat. Kita sama-sama berdoa, sinyal kita Jogja, Bogor, lancar. Amin. Amin. Oke deh. Audrey, kabarnya sehat ya? Sehat dong kak. Puji Tuhan, bersyukur banget lihat kamu makin ceria, makin seger. Dan hari ini bisa berbagi. Seru-seru ya. Terima kasih buat sahabat WB yang udah join ikutan nonton ya. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Audrey Wijaya dan follow Instagram Wanita Bijak Indonesia. Oke, Audrey, sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu yuk. Boleh kak. Oke, Kak Magda doa pembukaan. Nanti Audrey doa penutup sebelum kita berpamitan. Oke. Oke ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bergabung dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati Tuhan perjumpaan kami. Terkhusus Audrey yang nanti akan menyampaikan bagian dari semangat yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupannya untuk dia saksikan. Berkati hambamu juga yang ada di Jogja, sementara hujan sedang turun, biarlah sinyal dan semua yang ada dalam Instagram Live ini berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Audrey, hari ini kan kita ngobrolin tentang stay connected ya, gitu. Atau kita bisa bilang selalu terhubung dan punya relasi gitu banget barengan sama Tuhan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tema kita pada hari ini sih, Audrey? Boleh cerita deh sedikit. Ada kisah-kisah apa di balik kisah stay connected ini? Oke, sebenarnya sih awalnya waktu itu kejadiannya karena COVID ya kak. Maksudnya ya sebelum COVID pun udah bangun hubungan sama Tuhan. Tapi teringat kembali betapa pentingnya buat tetap stay connected sama Tuhan selama pas COVID kemarin gitu kak. Kebetulan kan COVID waktu itu aku kena tuh bulan November dan satu keluarga langsung kak kenanya. Jadi kan kayak kebayang gak sih shocknya tuh kayak apa gitu kan. Berarti papa, mama, Audrey, terus siapa lagi kalau satu keluarga tuh? Koko enggak sih, karena Koko kan berpisah ya. Maksudnya kayak Koko di Jakarta gitu maksudnya waktu itu. Beda kota ya, beda rumah ya. Gitu, jadinya waktu itu tuh shock banget dan kayak apa ya, perasaannya juga campur aduk ya kak. Maksudnya gimana ya, kayak nggak bisa nerima juga awalnya, tapi maksudnya pas satu bangun hubungan sama Tuhan dan karena stay connected itu malahan Tuhan kayak kasih pemikiran yang jauh lebih panjang dan positif gitu sih kak. Jadi aku ternyata bisa survive COVID kemarin gara-gara ya stay connected sama Tuhan gitu. Oh, I see. Oke, jadi ternyata di balik kisah perjuangan COVID bersama dengan papa dan mama, ada satu kalimat stay connected itu yang membuat kamu jadi siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan pada malam hari ini ya. Benar kak. Oke. Baik. Nah, sepanjang peristiwa itu terjadi beberapa bulan yang lalu gitu ya, kamu nemuin kebenaran apa sih sehingga kamu bisa bicara bahwa ya kita cuman butuh terhubung aja sama Tuhan, punya relasi sama Tuhan. Nah, boleh cerita deh, kebenaran firman atau bagian apa kata Tuhan sih yang membuat kamu bisa berani menceritakan hal ini? Oke, sebelumnya mungkin aku kayak cerita dikit dulu kali ya kak, waktu akhirnya bisa menerima dan malah dapetin kayak kata-kata Tuhan gitu dalam hidup aku. Jadi waktu itu pas awal kena itu kebetulan mama duluan yang kena. Mama papa aku tuh udah berumur ya, udah umur 50-an gitu. Nah, waktu itu kan ada isu di mana kalau misalkan udah tua tuh COVID tuh parah banget kan, bahkan kayak bisa lewat lah kayak gitu kan. Nah, waktu itu dengan berita-berita kayak gitu kan aku kayak ngerasa hopeless ya, dan awalnya tuh nyalahin Tuhan. Waktu itu belum positif sih, kejadiannya kayak ini H-1 positif, aku berdoa gitu. Aku berdoa kayak awalnya tuh bukan marah ya kak, tapi bertanya kali ya, yang kayak kenapa sih harus keluarga aku yang kena, kenapa harus mama papa. Waktu itu kesel sih kak, karena aku tuh udah gak keluar rumah lama banget. Mama juga tipe orang yang benar-benar rapih gitu ya, maksudnya kayak jaga kesehatan banget gitu, maksudnya jaga kebersihan. Maka dari itu aku sempet nanya juga, kenapa harus keluarga aku yang kena.
kayak maksudnya nggak siap aja gitu, dan kaget juga kan, kayak beneran nggak sih kayak gitu. Terus waktu itu masih berdoa sama Tuhan tuh bukannya minta sesuatu tapi maksa gitu Kak. Aku bilang sama Tuhan kayak pokoknya harus negatif ya, hasilnya harus negatif, kayak nggak mau deh kalau marah Kak sama Tuhan. Tapi apa ya, waktu aku ngomong kayak gitu malahan kayak keinget satu kalimat gitu, kayak berasa Tuhan tuh ngomong sama aku gitu, maksudnya ya mungkin ngerasa kayak supranatural gitu ya Kak, tapi maksudnya aku ngerasa kayak Tuhan ngomong ke aku bahwa jangan takut, yang pertama. Udah gitu yang kedua kayak ya ini udah bagian dari rencana Tuhan, mungkin ya kayak hari ini ya Kak, Tuhan mau jadiin aku kesaksian kayak gitu. Terus juga pokoknya dibilangin udah jangan takut, kalau misalkan Tuhan yang kasih masalah, pasti Tuhan juga yang nemenin kita, Tuhan yang bakal topang kita sampai kita survive gitu loh Kak, sampai pada akhirnya. Nah dari situlah akhirnya aku bisa menjalani si perkovitan ini ya, sebulan lebih tuh Kak, kayak aku bisa ngejalanin bahkan dengan hati yang gembira gitu. Nah terus aku dapetin satu ayat sih di Roma 8 ayat 28. Ini aku bacain apa gimana Kak? Ya, boleh. Roma 8 ayat 28 ya. Ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini aku kayak inget lagi gitu Kak, bahwa Tuhan tuh udah turut bekerja, jadi takut apa sih gitu, kayak khawatirin apa sih. Nah waktu itu ya Kak, kejadian COVID itu dulu kayak roller coaster gitu loh Kak. Kayak udah, kayak awal kan sedih banget tuh pas kena. Terus keadaan udah mulai membaik, aku udah mulai happy, udah masuk rumah sakit kan udah lebih aman gitu rasanya. Tapi di rumah sakit keadaannya drop lagi, abis drop lagi nanti naik lagi Kak, abis turun lagi. Jadi bener-bener apa ya, diguncang itu ya Kak, sakitnya tuh capek mentalnya Kak, bukan sakit badannya gitu. Waktu itu sih. Stres Tapi, gitu ya. bener Kak, sebenarnya waktu itu badan aku udah lebih fit lah ya daripada mama papa gitu ya. Tapi waktu itu aku tuh khawatir banget sama mama gitu. Tapi Tuhan terus ingetin gitu loh Kak, kalau ya Tuhan tuh apa ya, kayak pusat perlindungannya gitu. Jadi ya nggak perlu takut kan sebenarnya gitu Kak. Ya, benar. Satu justru momen dalam kesesakan begitu, kamu malah bertemu pribadi sama Tuhan gitu ya. Langsung kayak, ini urusanmu sama Tuhan gitu Audrey, bukan urusanmu dengan orang lain. Termasuk kalau kamu khawatir dengan kesehatan mama yang sudah lansia, apalagi papa, itu bukan juga relasi kamu dengan mereka, tapi bagaimana Audrey sendiri punya relasi yang benar dulu sama Tuhan. So, semua bisa dilihat dari kacamatanya Tuhan. Kira-kira gitu ya kalau dari kesaksianmu barusan ya. Nah, Roma 8 ayat 28 itu kamu nemuinya saat kamu akhirnya merenung atau saat kamu berdoa tiba-tiba ayat itu muncul gitu? Persisnya sih udah lupa ya Kak, tapi intinya lagi merenung kali ya, kayak kan kalau misalkan rutinitas pas COVID yang nggak ada kerjaan ya Kak, kayak apa sih gitu-gitu aja kan. Nah dari situ karena harus isolasi ya. Dari situ aku kayak malahan lebih banyak lagi kan waktu sama Tuhan gitu, kayak pagi dengerin firman Tuhan, dengerin renungan. Nah ini sebenarnya dapat ayat pas satu akhir-akhir aku udah mau sembuh gitu, kayak udah setengah sembuh, kayak Tuhan ingetin gitu loh, kayak tentang Roma 8:28 ini gitu, bahwa ya apa ya, Tuhan udah turut bekerja, dan kayak apa ya Kak, diajak flashback gitu loh. Lihat buktinya dari kemarin Tuhan tuh menyertai, kayak lewat ketemu dokter, waktu itu tuh cari rumah sakit tuh susah Kak, kayak dapetin rumah sakit gitu kan. Tapi kayak akhirnya bisa, dan itu pertolongan dari orang sekitar datang. Malahan apa ya, sebenarnya ini menariknya, waktu aku udah sembuh COVID, bahkan sampai sekarang ya udah berapa bulan ya berarti, udah sekitar 4 bulan, aku tuh masih suka ngobrol sama mama papa, kayak ngomongin kejadian COVID kemarin gitu Kak, kayak flashback gitu. Nah dan flashback, anehnya banyakan hal positifnya Kak yang diingat, kayak waktu itu ya gini, waktu itu seneng ya kayak gini gitu. Terus tunggu, kok bisa cerita hari itu seneng kayak gini? Kira-kira apa yang waktu itu bikin juga mengalami senang dari cerita yang sekarang ini sering diobrolin? Waktu itu ya Kak, waktu kan aku di rumah sakit tuh sekitar 12 atau 13 hari gitu. Terus apa ya, di sana tuh seru gitu Kak, kayak lucu sih perawatnya, udah gitu ada yang kirim makan, udah gitu nginget-nginget
keajaiban gitu loh Kak. Kayak maksudnya masuk rumah sakit itu waktu itu agak mustahil di masa aku kemarin. Tapi dapat rumah sakit. Jadi suka cerita kayak gini Kak. Waktu itu seneng ya kayak tiba-tiba bisa dapat rumah sakit, bisa ya ketemu sama orang itu. Terus lihat orang yang perhatian sama kita gitu-gitu Kak. Iya, iya, iya. Wah, jadi kenangan manis ya. Padahal waktu kamu ngalamin itu, nangis-nangis, komplain gitu sama Tuhan ya. Baik, 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 baik. Nah, akhirnya 4 bulan berlalu itu tidak menjadi soal untuk kamu akhirnya bisa menikmati. Ya, coba kalau waktu itu nggak ada COVID ya, kamu nggak juga, belum tentu bakal cerita juga di IG live kita malam hari ini gitu kan. Kan dulu juga nggak kebayang kan bakal punya kesempatan sharing juga kan. Bener Kak. Oke, nah, gimana waktu itu? Itu sih sebenarnya latar belakangnya aku tuh orangnya mentalnya tuh lemah Kak, kayak gampang banget nangis, kayak apa-apa tuh gitu sih, itu kayak mentalnya lemah. Tapi kan itu bagus Audrey, jadi kita peka gitu. Tapi gimana menurut kamu? Kan jadi gampang terharu gitu. Posisinya kan mama sakit, papa sakit. Kalau aku nangis di depan papa mama kayak maksudnya mereka tambah khawatir kan, maksudnya kayak tambah sedih juga ngeliat aku kayak gitu. Tapi di saat itu aku malahan kayak punya kekuatan yang nggak tahu datang dari mana, kayak pasti datang dari Tuhan. Dari Tuhan, bener. Aku yakin itu bukan karena kekuatan aku, tapi benar-benar kayak ada kekuatan dari Tuhan gitu loh Kak. Kayak buat aku bisa jadi kuat, bahkan aku bisa yang semangatin mama papa tiap hari, kayak ajak mama papa. Kayak nggak tahu deh, pokoknya 12 hari itu di rumah sakit. Orang mah kan capek ya Kak, kayak di rumah sakit kapan sih ini gitu ya, kayak nggak habis-habis. Justru waktu itu tuh kayak kita bingung ngitung hari, kok tiba-tiba udah mau minggu aja ya, kok cepet banget. Saking happy-nya gitu Kak, rasa hatinya bukan happy karena sakit, tapi ada perasaan bahagia gitu Kak, dan yakin dari Tuhan gitu. Oh, oke. Aku mau ngomongin tentang tadi hatinya gembira. Aku agak-agak butuh dijelasin tuh ya. Hati yang gembira, soalnya langsung inget sama hati yang gembira adalah obat. Karena waktu itu kan Audrey pasti mengonsumsi obat ya. Bener. Multivitamin lah gitu-gitu ya. Nanti coba di-sharingin abis kita menyapa sahabat WB yang bergabung. Ada Kak Sylvia Adia bilang luar biasa sharingnya Kak, puji Tuhan. Ada Lin Riane ya, terima kasih ya Riane, bilang shalom juga Ane. Berikutnya ada Vicky Lasono, Meta Sutiono. Berikutnya, terima kasih ya Kak Meta bilang hai baby. Hai baby Audrey. Ada Desi Vega ya, banyak banget nih keluar masuk yang nonton, tapi nggak apa-apa, nanti tetap bisa kita simpan di IG TV dari Wanita Bijak Indonesia. Ada Kak Ruth, Kak Julianto Bito, Kak Gloria Kristi, dan masih banyak lagi. Terima kasih ya. Oke. Tadi kamu nyinggung dalam masa kamu mengalami COVID itu, kamu juga ngalamin bahagia gitu ya. Nah, terus kamu menemukan ini pasti bukan bahagia yang biasa-biasa aja, karena bisa dibilang tuh sukacita. Soalnya waktu kesesakan, kamu bisa ngerasain bahagia. Nah, itu boleh dong cerita di bagian itu. Toh kan kamu juga tetap minum obat, minum vitamin. Tapi kamu juga waktu itu dapat hati yang gembira adalah obat. Terus gimana tuh tadi? Sebenarnya kalau dibilang mustahil, waktu itu agak mustahil ya Kak, buat happy di saat badan nggak enak, di saat mental berat gitu, hati berat, harus lihat papa mama ikutan sakit. Ya maksudnya banyak, terus aku juga sambil kuliah waktu itu, jadi bebannya tuh menumpuk gitu Kak. Tapi ya karena saya connected itu sih menurut aku, karena aku berhubungan sama Tuhan gitu, kayak aku udah serahin ke Tuhan, aku udah kayak, udah deh Tuhan, ini rencana Tuhan, kayak ya pasti Tuhan juga yang bakal kasih kekuatan, kayak percaya 100% sama Tuhan. Terus pas aku udah abis, kan aku ngelewatin fase-fase sedih tuh ya Kak, awal kan sedih, gak terima, terus sampai akhirnya bisa menerima, dan tiba-tiba tuh kayak dapet kekuatan aja gitu Kak. Aku gak nangis sama sekali waktu COVID, kayak di depan sama mama juga, tapi kayak ya gitu Kak, ngerasa ada kekuatan, bahkan bisa transfer kebahagiaan gitu, kayak ke papa mama, kayak ketawa-ketawa gitu setiap hari, kayak gitu sih Kak. Oke. Wah, keren banget ya kesaksian kamu. Saya lagi ngebayangin teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama gitu kan. Di hari-hari ini nggak ada yang mustahil buat Tuhan gitu ya. Walaupun
ada banyak hal yang buat kita bersesak dan bersedih hati, tetapi kalau kita melewatinya bersama Tuhan, toh apa yang Audrey 1 bulan alami, hari ini bisa bersaksi dia mengalami kemenangan. Oke. Bener, Kak. Nah, siapakah orang-orang yang hari itu Tuhan kirim sebagai penolong atau penghibur buat kamu dan keluarga? Yang pasti sih komunitas ya Kak. Kayak kalau Mama kebetulan kan orang WB ya. Kayak waktu itu teman-teman WB juga banyak yang support. Begitu teman-teman kuliah aku, komunitas di gereja, kayak supportnya tuh banyak bentuk ya, kayak saudara-saudara juga bukan bentuk materi aja, tapi dalam bentuk mental juga gitu loh Kak, kayak support gitu, kayak tiap hari tuh ada yang ngechat gitu Kak, kayak gimana hari ini, pokoknya hari ini semangat ya, kayak gitu, kayak walaupun kita nggak punya tenaga buat balesnya, tapi kayak seneng gitu ngeliatin apa ya, kayak support dari orang-orang sekitar, kayak gitu sih. Jadi Tuhan kirim banyak penghibur istilahnya gitu ya. Banyak orang yang datang untuk memberi kekuatan. Jadi waktu kita masa kesesakan, orang-orang itulah yang Tuhan pakai untuk mendampingi kita, menyemangati kita gitu. Nah, kalau kamu melihat mama papa sendiri gitu ya, bagaimana kau bisa melihat Tuhan menolong papa mama juga sih Audrey? Karena kan kalau tadi kamu lihat itu perjumpaan pribadi, Tuhan jadi membuat kamu nggak gampang nangis gitu ya, maksudnya menghadapi itu dengan tabah. Nah, ketika kamu melihat papa mama yang kamu bayangin, papa mama masih udah lansia nih gitu. Terus gimana? Apa yang Tuhan menuntun seperti apa sehingga kamu akhirnya, oke, papa mama sudah tua, mengalami COVID, terus gimana gitu kamu? Jadi waktu itu sih kebetulan yang parah tuh mama Kak, karena papa tuh kan kebetulan rajin olahraga, jadi nggak terlalu parah kondisi fisiknya. Tapi kalau mama itu sempat yang kayak saturasi oksigen normal tuh kan 95 Kak kalau nggak salah. Mama tuh udah kayak 90 gitu Kak, pokoknya udah di bawah normal. Dan itu tuh kalau misalkan di COVID udah di bawah normal tuh kayak bahaya gitu Kak, kayak di stage yang udah fase harus berhati-hati lah gitu. Nah di situ kan kayak hopeless banget ya Kak, kayak ngerasa sedih banget gitu. Tapi waktu ngerasain apa ya kebaikan Tuhannya sih, pertama sih dapat rumah sakit. Itu pas waktu mama saturasi oksigen yang menurun, tiba-tiba dapat rumah sakit Kak, kayak pas banget 2 orang buat aku sama mama gitu kan. Kebetulan papa isolasi mandiri gitu. Terus yang kedua, setiap hari gitu ya, Tuhan tuh kayak kasih progres gitu Kak. Mama tuh awalnya nggak bisa makan sama sekali, tapi pas udah makin hari itu kayak ada progres kecil. Waktu itu sempat nanya sih Kak, kayak kenapa sih progresnya kecil-kecil gitu, kayak nggak bisa langsung apa gitu kan. Biasa marah lagi, tapi apa ya, kayak diingetin lagi gitu, kayak justru itu yang buat kita bener-bener melek gitu Kak, kayak gila itu beneran kebaikan Tuhan tuh beneran nyata, senyata itu. Ya aku sih percaya Kak, hidup aku selama aku umur berapa ya, cara aku 19 tahun gitu hidup, kayak kebaikan Tuhan nggak pernah berhenti. Tapi di saat COVID itu bener-bener senyata itu sih Kak, buat aku sendiri dan buat keluarga juga gitu, sama-sama sharing gitu kan. Iya. Benar-benar. Wah, itu jadi kamu auto di bawah Tuhan untuk bisa praktek nilai-nilai GT ya. Iya kan? Bener nggak? Praktek nilai GT. Nah, kau boleh cerita deh. Kau boleh cerita tuh, waktu di camp GT sama juga mungkin dikaitkan dengan modul 2. Kamu akhirnya belajar nilai-nilai apa ketika kamu dulu ikutan camp dan kemudian kamu praktek di masa COVID? Sambil menolong teman-teman GT yang lain untuk coba mengingat ya, memanggil memori manakala dulu mereka ikutan camp GT. Boleh kamu sharing deh. Dulu sih waktu camp GT kan awalnya bisa stay connected kan karena punya kebiasaan ya Kak, bisa apa ya, baca Alkitab, berdoa kayak gitu-gitu. Kan awalnya di camp itu ada Little Miss Bible ya, kayak buat kebiasaan baca firman Tuhan. Nah lanjut ke modul 2 itu aku yang berkaitan sama tema ini adalah always connected gitu. Di buku GT itu kayak aku kan kemarin sempat baca lagi gitu, ditulis kalau di saat kita punya hubungan sama Tuhan, kayak kita juga bisa tahu rencana Tuhan gitu. Dan itu yang aku alamin kan Kak. Mungkin kalau aku nggak dapetin hal tersebut, nggak punya knowledge tentang hal itu, atau nggak bangun hubungan sama Tuhan, mungkin Tuhan nggak bisa, aku mungkin nggak bisa ngeliat sejauh itu Kak. Nggak bisa apa ya, kayak pikirannya pendek gitu Kak. Bisa kayak sebulan tuh marah-marah doang isinya. Tapi bahkan kayak karena saya connected itu, malahan Tuhan kayak kasih apa ya, gambaran besarnya gitu Kak, bahwa oh iya ini bukan disaster gitu Kak, bukan hal yang jelek gitu, tapi kayak bahkan ini sarana juga gitu buat aku bisa jadi kesaksian mungkin buat orang lain, dan juga bisa apa ya, jadi bukti nyata lah gitu bahwa
kebaikan Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup aku dan keluarga gitu. Wow, luar biasa. Bagus banget kesaksiannya gitu ya di usia 19 tahun. Terus kamu boleh ngerasa perjumpaan pribadi sama Tuhan dan itu relate banget sama materi modul 1 Little Miss Bible, modul 2 tentang always connected dan kamu ngalamin sungguh-sungguh. Jadi bukan apa kata orang, bukan hanya juga semata-mata apa kata Alkitab gitu ya bahwa firman itu hidup dan berkuasa ya atau Yesus itu ada, Tuhan ada untuk menolong kita, tapi kamu ngalamin sendiri. Oke, nah abis ini kita bakal sharing tentang bagaimana tadi kamu nyinggung komunitas itu juga menjadi satu komponen yang ternyata juga itu cara Tuhan bekerja, gitu ya. Nanti abis ini boleh cerita sambil kita mau say hi dulu kepada sahabat WB, ada Novi Elvis, kemudian Lilanti, ada juga Kak Erisme Gumerata ya. Lalu Kak, siapa lagi nih? Jeremy Ravindra, Kak Alamsyah, Kak Andrew, ada Kak Maska Angelista juga, Yeni Poli, Carolina Putri, terima kasih, Kak Erma Dewanto, dan semuanya aja yang udah join ya. Oke, ngomongin soal komunitas nih, supaya teman-teman, baik itu GT maupun WB Single, WB Ibu, juga termotivasi untuk terus ada dalam komunitas agar menolong kita buat stay connected. Kamu mau kasih semangat apa nih buat sahabat WB? Mungkin masih banyak ataupun udah banyak ya Kak yang udah bergabung dalam komunitas gitu. Intinya sih kayak buat aku sendiri ya, masuk dalam suatu komunitas yang benar itu kayak penting banget sih. Karena di saat kayak sinyal gitu ya Kak, kalau kita ada di apa ya kayak zona yang kuat gitu kan, kayak pasti kita juga jadi kuat gitu loh Kak. Nah di situ aku ngerasain buat jadi always connected itu harus berada dalam komunitas yang benar juga gitu. Karena kalau misalkan nggak ada yang ngingetin kita, nggak ada orang yang support kita secara apa ya rohani juga gitu ya Kak, itu kayak nggak bakal bisa sih buat kita punya iman yang kuat, buat kita punya kemauan yang kuat buat dekat sama Tuhan gitu. Jadi menurut aku komunitas penting banget, bahkan bukan yang lihat benefitnya, tapi pas aku kemarin lagi kena masalah gitu ya, itu tuh bener-bener supportnya tuh banyak banget Kak, dari komunitas ya terutama. Bahkan kayak bentuk nyatanya juga kelihatan gitu, kayak bener yang kayak ngirimin makan, begitu kayak ajak doa bareng, terus juga ada yang nelpon kayak kalau misalkan bosen mau cerita boleh, terus yang kayak dikasih ayat firman Tuhan yang menguatkan. Mama juga sempat ikut doa pagi, terus juga ya ikut-ikut kayak gitu sih Kak. Jadi ngerasa emang komunitas yang benar tuh penting banget kan. Kayak contohnya kayak ada GT, ada WB, itu kan salah satu contoh komunitas yang benar juga gitu. Iya, benar-benar setuju ya. Nah, yang berikutnya nih ya, kalau kita ngomongin soal tantangan gitu. Sekarang kan Audrey udah sembuh nih ya dari COVID, sudah kembali beraktivitas. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang akhirnya sejak COVID kemarin kamu alami sampai hari ini masih terus kamu lakukan? Sehingga itu membuat kamu stay connected. Kebiasaan apa misalnya? Apakah juga termasuk misalnya gini, saya juga harus rajin olahraga gitu ya. Terus akhirnya saya nggak ngelewatin sarapan misalnya. Nah, boleh dong hal-hal kecil sederhana apa yang akhirnya itu jadi habit yang kamu bangun dan itu juga hal praktis sehari-hari itu juga relate banget sama firman Tuhan. Apa itu? Nah, aku tuh kebetulan nggak terlalu concern sama kesehatan Kak waktu itu. Makanya mungkin aku juga walaupun nggak keluar rumah, aku tetap kena gitu. Karena emang lemah mungkin ya badannya. Nah, aku jadi kayak, apa sih namanya, concern sama minum vitamin. Begitu kayak makan buah-buahan. Kayak, apa sih, aku mulai kayak hidup sehat banget juga enggak. Tapi kayak minum chia seed gitu, Kak. Itu kan katanya tinggi serat, yang kayak, terus minum madu. Itu kan kayak lebih, mementingkan kesehatan sendiri juga gitu. Terus juga ya intinya lebih menjaga kesehatan lah gitu, kayak lebih berhati-hati juga gitu sih Kak. Iya. Dan termasuk juga aktivitas untuk terus membangun relasi sama Tuhan, ya dalam doa, dalam saat teduh gitu masih terus lanjut sampai dengan hari ini ya Audrey ya. Kalau boleh cerita dikit ya Kak. Waktu itu tuh justru ini kan aku cerita gitu ya, jadi fondasi iman aku gitu kan sama Tuhan yang lebih kuat lagi gitu. Kayak maksudnya kita masih manusia ya Kak, masih naik turun lah gitu. Kayak kadang semangat buat berdoa, buat baca firman Tuhan, kadang juga ada kalanya kita di bawah gitu, kayak ngerasa males, gak bisa ngerasain Tuhan dan lain-lain.
Nah, kejadian COVID kemarin, dan menurut aku kalau buat teman-teman yang lain juga, bukan kejadian COVID aja ya, kejadian apapun yang, apa ya, kayak bisa jadi, apa sih namanya, titik balik juga gitu, bisa relate juga. Kayak maksudnya, dengan aku kejadian kemarin, kalau aku lagi di bawah, Kak, lagi ngerasa males buat cari Tuhan, aku tuh inget kayak, kemarin tuh dan kebaikan Tuhan tuh benar-benar nyata loh, kayak Tuhan tuh nggak pernah ninggalin loh, masa kayak aku yang ninggalin, kayak waktu itu aja kayak Tuhan yang benar-benar apa sih namanya benar-benar menyertai gitu. Jadi kayak apa ya, datang ke Tuhan tuh emang harus gitu, dan jadi kekuatan juga gitu Kak kalau ingat-ingat kejadian itu lagi. Iya ya, jadi kayak terus itu nancep banget, bahkan mungkin sampai kelak kamu menjadi anak yang dewasa gitu ya, yang mungkin nanti Tuhan kasih kesempatan dan kemurahan merasakan masa single yang indah, kemudian juga nanti masuk sebagai WB ibu gitu, itu satu hal yang sangat membekas gitu. Nah, kalau dari papa mama sendiri nih Audrey, kan seringkali Tuhan juga menolong tidak dalam saat kita bertemu pribadi sama Tuhan. Nah, bagaimana papa dan mama juga berperan untuk menyemangati kamu dan menemukan kebenaran demi kebenaran selama kamu ada dalam fase itu? Apakah juga papa mama akhirnya, nah papa juga sakit, mama juga, atau sama-sama ngeluh gitu, terus kamu satu-satunya menceritakan kebaikan Tuhan, atau mama juga akhirnya ngasih semangat kamu, dan apa semangat yang mama juga tularkan ke kamu dan papa? Aku bersyukur juga sih Kak, ada di keluarga yang apa ya, bisa saling nyemangatin gitu kan. Nah waktu itu tuh justru papa yang kayak sosok yang kuat banget sih Kak waktu itu. Kayak papa waktu, ya namanya juga cewek-cewek ya Kak, khawatir gitu, kayak inilah itulah gitu kan, lebih rempong. Ya kan kita langsung PEW ya, problem emosi gitu ya. Bener, tapi papa di situ yang kayak, udah nggak usah takut, ayo kita bareng-bareng kan, terus juga ayo papa langsung kayak kontak ini, kontak itu, kayak bisa kok kita laluin, nggak usah takut gitu kan. Terus kalau yang apa ya, mama papa lakuin sih, ya kita berdoa bareng-bareng Kak, kan kalau misalkan Koko di Jakarta gitu, papa di rumah, aku sama mama di rumah sakit. Kayak kita video call terus berdoa. Selain itu juga apa sih namanya? Kebetulan kan aku sama mama terus ya, karena kan berdua di rumah sakit gitu kan. Nah di sana tuh kita mama ikut doa pagi jam 5 pagi, ntar aku doa yang lain, terus kita sharing kayak dapat apa. Udah gitu juga apa sih namanya? Dengerin firman Tuhan bareng-bareng kayak pakai earphone gitu berdua kan, kayak dengerin. Kamu jadi sama mama jadi ini ya, jadi kompak membangun keintiman bersama dalam Tuhan gitu ya, berdua ya, benar-benar mom and daughter. Mungkin karena emang apa ya, kan circle-nya beda ya Kak, circle aku sama circle mama gitu, tapi dua-duanya kan dapat insight-insight gitu ya Kak, jadi kita bisa saling ngebagiin gitu Kak, buat kita juga kayak sering ngobrol kayak, ih kayak bersyukur ya gini. Jadi kayak ngerasa makin saling menguatkan juga sih gitu. Wow, seru banget ya. Jadi kalau di modul 2 itu ada tuh yang membangun kedekatan dengan anak dan ibu, itu ada di sesi kalau modul 2 single, dan ibu itu like mother like daughter. Ya, seperti ibu, demikianlah anaknya. Kalau di GT ada nggak sesi itu? Kayaknya kalau misalkan di camp nggak terlalu dibahas ya Kak. Kalau di modul 2 masih ingat ada sesi itu kah? Jujur aku agak-agak lupa sih Kak, cuman aku ingatnya belajarnya pola asuh ya, yang aku ingat sih. Oh, oke. Iya sih ada. Ada satu bahasan gitu yang bicara tentang seperti ibu demikianlah anaknya gitu ya, like mother like daughter. Dan dari cerita kamu barusan itu pas banget gitu di masa-masa yang tadi kesulitan ya, kesesakan, tapi kalian berdua artinya Audrey dan mama itu benar-benar membangun relasi, dan itu salah satu yang juga di dalam WB kita pelajari gitu. Oke, wah seru banget nih, tapi waktu kita tinggal 5 menit terakhir. Cepet banget ya. Oke, saya mau thank you dulu nih buat sahabat wanita bijak ya. Kata Riana, ada tuh di modul 2, oke benar tadi ya, like mother, like daughter ya. Ada Linawati Karin, kemudian komunitas doa Titus, terima kasih. Lalu Agnes Yohanes, Axel Kenneth, Wiguna Jonathan, thank you banget. Celia Nanggi, Vena Raseli. Nah, omong-omong nih, aku tiba-tiba inget tentang gini, kamu tuh nggak pernah pergi-pergi gitu ya, terus tiba-tiba kamu ngalamin, karena kamu ngerasa daya tahan tubuhnya terus drop jadi gampang banget, walaupun di rumah aja karena juga bisa tertular. Nah, boleh dong Audrey, karena ini juga vaksin masih terus berlangsung ya,
kamu mau ngingetin poin apa nih bagian dari gaya hidup selama COVID ini? Karena tadi ternyata kamu cerita aku di rumah aja terus kena juga. Kak Magda juga di rumah aja masalahnya gitu. Jadi terus yang nonton kita juga beragam. Aku lebih misalnya, aku juga di rumah aja Audrey. Nah boleh dong kamu kasih bisa pencerahan atau mungkin sudut pandang bahwa ya ini nggak bicara tentang kamu di luar rumah atau di dalam rumah, atau kamu tadi ngalamin juga. Gimana Audrey? Nah kebetulan kan aku walaupun di rumah aja kan, mama papa kan keluar karena tuntutan pekerjaan gitu ya Kak. Jadi, nah tapi posisinya di sana daya tahan tubuh aku lemah. Jadi kalau bisa ngomong pesan-pesan sih mungkin dari pengalaman aku penting banget buat concern sama daya tahan tubuh gitu Kak. Kayak mungkin cari tahu sendiri gitu, kayak apa sih namanya, makanan apa yang bisa ningkatin daya tahan tubuh. Kalau misalkan yang aku bisa sharing sih minum madu, itu penting banget. Aku minum madu sama lemon setiap hari. Begitu minum vitamin D3 sama multivitamin itu setiap hari. Udah gitu banyak minum juga, penting. Aku tuh suka lupa minum gitu kan Kak. Tapi maksudnya ternyata minum penting. Sama apa ya, masalah begadang juga gitu kan. Makan teratur, itu kan pengaruh juga ke daya tahan tubuh. Jadi penting sih Kak. Kayak salah satu lifestyle yang aku dapetin dari COVID kemarin tuh kumur-kumur pakai betadine yang biru gitu Kak. Ada kumur-kumur antiseptik. Itu tuh ternyata ngaruh banget gitu sih. Jadi itu kan juga salah satu bentuk kita melindungi diri sendiri juga sih Kak. Kayak kalau misalkan emang harus keluar atau habis ketemu orang tuh kumur-kumur antiseptik itu langsung gitu sih Kak. Jadi bisa Oke. juga kan. Wah, terima kasih sekali tips-tipsnya. Bisa langsung dipraktekin karena yang namanya COVID sekarang semakin deket dengan tempat kita berada, gitu ya. Dan ini betul, bukan hal yang juga harus kita sangat takuti sampai kita trauma, terus takut pergi-pergi gitu ya. Tetapi dari cerita Audrey ini benar-benar membuka wawasan kita gitu ya, bahwa bisa kok ada banyak cara. Bahkan Audrey juga praktekin tadi kumur-kumur dengan satu merek tadi ya, obat kumur warna biru itu ternyata itu sangat menolong banget gitu. Dan itu bisa juga dilakukan, gak usah nunggu kita kena COVID baru kita punya kebiasaan baik. Bahkan sebelum kita terkena pun, yuk kita buru-buru punya kebiasaan yang baik. Selain membangun koneksi dengan Tuhan, ya relasi kita secara pribadi dengan Tuhan oke, maka kesehatan kita juga nanti imun dan kebiasaan makan, minum tadi bisa menolong kita. Gitu ya Audrey ya. Oke, terakhir nih Audrey, sebelum Audrey doa penutup ya. Pertanyaan terakhir yang juga saya mewakili sahabat WB gitu ya. Di usia Audrey yang ke-19 tahun ya, pasti Audrey juga mengamati bagaimana teman-teman di luar sana mereka belajar untuk terus berkonek sama Tuhan. Nah, dalam bagian ini apa yang Audrey mau highlight ke teman-teman? Kita di era digital Audrey, semua menggunakan handphone dan seolah-olah handphone menjawab semua kebutuhan dan bisa mengkoneksi kita dengan banyak hal. Nah, apa yang Audrey juga pengen highlight ke teman-teman, bahwa relasi dengan Tuhan itu yang utama, dan gimana caranya mungkin buat teman-teman yang ngerasa aduh kenapa aku harus ngalamin COVID dulu baru sok spiritual kayak Audrey misalnya gitu kan, enggak ya, tapi bagaimana Audrey coba menularkan kebiasaan baik untuk tetap stay connected ini di usia Audrey. Kalau misalkan caranya sih mungkin lawan rasa males ya Kak, karena kan ya itu kan penghalang utama yang menurut aku, rasa males kita gitu. Jadi emang mulai dulu aja gitu buat mulai berdoa, mulai punya kebiasaan baca firman Tuhan. Selain itu juga kenapa penting banget sih sebenarnya, karena ya gitu, kita kan nggak pernah tahu ya Kak bakal datang masalah kapan gitu. Kayak aku kemarin COVID, aku bener nggak nyangka banget aku bisa kena COVID gitu kan, satu keluarga. Kayak itu bener nggak kepikiran gitu loh Kak. Nah mungkin ke depannya nih teman-teman bukan hanya COVID aja, tapi ada kejadian lain juga yang mungkin jadi apa ya, kayak beban lah gitu dalam hidupnya. Nah, tapi kalau misalkan kita emang udah terbiasa buat stay connected sama Tuhan, pasti dapetin kekuatan yang lebih juga dari Tuhan, dan Tuhan bakalan kayak kasih sudut pandang yang lebih jauh gitu, kayak lebih positif juga. Sehingga gitu Kak, kayaknya lebih mudah gitu karena berjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi datang ke Tuhan bukan dapetin benefitnya aja sih sebenarnya, cuman ya itu suatu kebiasaan yang baik dan ya dimulai dulu aja sih Kak sebenarnya gitu. Dan yang pastinya juga tetap dalam komunitas yang benar sih Kak.
Sip, bagus banget. Ini jadi kayak kesimpulan dari semua yang disampaikan topik Stay Connected ini. Dan saya percaya Audrey juga pasti yakin bahwa ini bakal memberkati sahabat WB yang menyaksikan di tayangan IGTV nantinya. Oke, Audrey, terima kasih banyak buat sharingnya malam hari ini. Bener-bener bagus dan memberkati banget. Ya, terima kasih sekali lagi. Aku juga thank you Kak dikasih kesempatan bisa sharing di sini gitu. Oke, nah kalau begitu sekarang tiba saatnya Audrey boleh dong pimpin doa sebelum kita nanti mengakhiri IG live kita ya. Silakan Audrey. Ya teman-teman, sama-sama kita satukan hati kita. Ya Bapak ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa sharing tentang apa kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapak untuk setiap teman-teman WB, teman-teman GT, dan untuk kita semua supaya bisa tetap stay connected sama Tuhan. Kalian percaya itu bukan hal yang mudah, tapi kalian percaya juga Tuhan dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan untuk kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus juga untuk kesehatan kami. Saya percaya Tuhan yang tutup bungkus kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Audrey, salam kasih buat Mama dan Papa. Oke kan, tadi sampein. Oke. Oke, baik. Have a nice weekend ya, Audrey. God bless you. Bye-bye. Ya. Bye. Thank you, Audrey Wijaya. Bagus banget sharingnya. Kenapa sih bilang sampai bagus banget dan usia 19 tahun dulu, kalau saya usia 19 tahun. Ngetawain diri sendiri boleh ya. Saya usia 19 tahun. Main kerjaannya. Ini ya, Audrey mah luar biasa, dia 19 tahun udah bisa ngerasain bagaimana Tuhan menolong dan memelihara dia. Ya memang zaman saya 19 tahun memang belum ada COVID sih, tapi maksudnya ya kan saya ngebandingin aja diri saya sama Audrey di usia itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Audrey. Saya mau sapa dulu ada Wiguna Jonathan, terima kasih. Bunda Sisil Budianto, ada Angelo Sasono. Kemudian ada Kak Tantri, halo Kak Tantri. Ibu Maya, The Style Living, Kak Diana, Bless All Shop juga terima kasih. Kak Esther Margareta. Saya mau cari Kak Yuyun dulu untuk kita bisa berkolaborasi, menyampaikan kabar baik untuk kita semua ya. Oke. Kak Yuyun ya bakal kasih beberapa hal yang menggembirakan pastinya. Kabar baik. Hai Kak Yuyun, shalom. Shalom, jumpa lagi dengan Betul, ini rambut baru ya. Lebih cantik. Kak, baru disisir, baru. Oke. Lagi mau Gimana mau cerita nih. apa tadi? Oh, lagi filter. Oh, salah. Tuh kan. Nyari. Ayo fokus. Kalau nyari filter mah di bawah garis tanda silang itu loh. Salah. Ya aku nggak mau pakai filter soalnya tempo hari aku pakai filter jadi patah-patah. Aku jadi nggak mau pakai filter. Aku mau gitu. Alami aja. Gimana Kak? Tuh, Udah keren. Keren apanya? Jadi abu-abu burem gitu. Oh gitu. Oke. Baiklah, kamu dapat hal menarik apa dari Audrey coba? Bagus banget ya, maksudnya sharingnya ya untuk kita stay connected sama Tuhan. Dan saat ini tuh sangat penting banget Kak Magda, sangat perlu untuk kita tuh tetap stay connect sama Tuhan ya. Di masa-masa pandemi ini apalagi ya. Nggak di masa pandemi aja kita perlu untuk stay connect sama Tuhan. Apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi sudah pasti harus gitu kan. Jadi diingetin lagi gitu kan untuk kita tetap stay connect sama Tuhan gitu. Itu Kak Magda. Betul. Kak Magda. Kenapa? By the way, kan hari ini kan ini sahabat WB udah pada nungguin nih mau ada giveaway. Iya, ada giveaway emang. Aku nggak bilang biar mereka tulus nyari giveaway-nya. Oh gitu. Oh gitu ya betul. Kak Magda, ini yuk kita ngobrol-ngobrol dulu nih minggu depan nih. Kan minggu depan kan ada apa sih minggu depan nih? Kayaknya ada minggu sesuatu depan yang itu menarik hari tuh. Sabtu, iya hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Jadi Instagram live kita bakal diisi dengan satu konten yang spesial ya. Jadi bukan IG live seperti hari ini, Apa bener itu? kan? Iya, tapi kita ada program edisi yang kedua, namanya adalah
WB Meet Up, berbagi Yeay. cerita dan Dan inspirasi. Iya. Oke, Menarik banget nih. jadi menarik banget setelah kemarin sukses di edisi pertama dengan Pertama, topik, ya kan, tentang topik love itu loh, bener kan? Iya, Dan topik, iya bener kan, berbagi Pas cinta lagi kan, edisi. Iya, Valentine. Valentine. Mm-mm. Dan Nah berbagi besok cinta temanya kan tuh, bisa ke semuanya ya kan, berbagi oh cinta. iya, Gitu. betul. Sangat Jadi kemarin itu berbagi mendekati cinta banget melalui dengan konten-konten di sosial iya, betul, media. betul. Sekarang ini kan kita bisa apa ya? Sosmed yang bisa kita kerjakan saat ini ya. Dan pengaruhnya juga Mhm. sangat banyak gitu kan. Jadi mari kita berbagi cinta lewat sosmed kita. Setuju, sepakat. Jadi nama Ya. kontennya apa Kak Magda? Tadi Nah, besok itu aku lanjutin sedikit ya, tanggal 13 Maret ya. Tepatnya kita bakal upload tayangan kedua WB Meet Up tadi di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jadi pastikan nih para sahabat semuanya subscribe dari YouTube channel Wanita Bijak Indonesia supaya dapat notifnya. Jangan Harus. lupa nyalakan tanda lonceng. Betul, Iya, betul. supaya tahu kalau ya. tayang perdana sesi ataupun edisi kedua WB Meet Up dengan tema Tidy Up. Tidy Ya, atau tie-dye? Tidy. Tidy. Tidy Up. Tidy. Oh, Tidy up. Tidy up. Tidy up. iya benar. Tidy Ya. Up. Setuju. Oke, jadi itu topiknya. Narasumbernya juga ada 3 orang. Hostnya tetap host cantik jelita si Esther dari WB Bekasi. Wah, Seru pokoknya harus ditonton sabar ya. nungguin Sabtu depanmu. Iya. Stay tune. Betul. Oke. Nah, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu. Saya punya. Wah, bagus sekali. Ada buku agenda dan juga masker WB. Ini masih bisa dipakai sampai akhir tahun. Dan ini edisi khusus. Limited Mau edition. banget. Bahkan Oke. banyak yang cari. Tapi kali ini kita akan berikan untuk giveaway. Ada agenda. Beruntung Kemudian ada banget nih. set Buku. album Wanita Oh, set Bijak. album. Ya. Album 1, 2, CD dan 3. album. Ya, dan juga Wow, lumayan. Iya. Ayo ikutan giveaway, kirim jawabannya. Giveaway. Ya, giveaway kali ini kita akan mencari 3 pemenang. 3 Kak Magda, 3 pemenang. Ya, jadi disimak ya, siapa yang cepat menjawab dengan tepat, dia yang akan berhak mendapatkan giveaway kali ini. Oke, nanti dikirim ke alamat teman-teman ya. Masing-masing, benar. Siapkan Oke, jempolnya. Yang pertama, topik sharing kita malam ini, apa topik sharing kita malam ini yang tadi dibawakan oleh sahabat WB bernama Audrey. Oke. Ya, silakan dijawab di kolom chat ya, di kolom komentar ya. Silakan dijawab ya, yang pertama itu yang akan mendapatkan. Oke, pilihannya kita kasih pilihan ya Kak Magda ya. Oke, kasih 2 pilihan. Oke, pilihannya yang pertama itu adalah tidy up. Yang kedua, stay connected. Ya, oke. Nah, cepet banget. A Ayo, atau B cepetan ya? deh, A atau B. A, tidy up. B, stay connected. Topik sharing kita hari ini. Oke, silakan. Mana ya? Ada yang jawab? Langsung. Jawab, Magda? Jangan dong. Gak nanti hadiahnya balik lagi ke kandang. Iya. Ya. Oke, yuk Sobat BB pilih A atau B ya. Pengen ikut sebenarnya, tapi iya jangan, nggak boleh. Ya. Iya, yuk buruan. Wah, Kak Yuliana Yeti katanya stay connected. Oh, Kak Yuliana Yeti yang pertama ya, stay connected. Ya. Benar. Okay. Selamat buat Kak Yuliana Yeti ya, Kak Yuliana Yeti. Langsung aja DM alamatnya, infokan alamatnya ke DM Wanita Bijak Indonesia. Oke. Alamat pengiriman ya Kak ya? Iya betul. Dan juga nanti nomor telepon. Terus yang kedua, simak ya. Sebutkan salah satu judul lagu yang ada di album Wanita Bijak yang biasa kita nyanyikan di camp. Oke. Salah satu judul lagu. Gampang mudah banget ya.
salah satu judul lagu di album Wanita Bijak yang Iya. biasa kita nyanyikan Tiken. Kalau kita kan harus nyanyikan. Terus kadang kalau Kak Magda mau mulai juga suka diputer lagunya. Gitu. Benar. Oke. Pilihannya A. A itu mutiara yang ditemukan. B. Berakar di dalam Tuhan. Oke, silakan oke. dijawab. Wih, yang jawabannya komplit ya. Yang jawab komplitnya Iya, iya, Riana. iya. Mutiara yang ditemukan. Riana ya. Atau Oke. mau yang Iya, atasnya Riana? apa tuh? Atasnya, Kak. Yang Riana cuma mutiara doang, Kak Meifong. Kalau yang Riana komplit mutiara yang ditemukan. Judulnya mutiara yang ditemukan, Kak. Oke, Judulnya selamat Mutiara yang buat Ditemukan. Riana. Ya. Yeay. Oke. Nah, berikutnya Rezeki ya, yang Ana, ketiga. ya. Langsung DM ya alamatnya ke DM Instagram Wanita Bijak. Oke. Terus yang ketiga, yang terakhir nih. Oh iya Kak Magda, masker masih bisa ya dibeli ya, dipesan di Tokopedia, di Shopee ataupun di via WhatsApp, chat WhatsApp ya, langsung bisa dipesan. Masih ada masker Wanita Bijak ya. Ini aku pakai essential oil ya, jadi bukan noda. Oh, gitu. Oke, yang ketiga Kak. Yang ketiga ya, yang terakhir ya, disimak ya. Sebutkan. Nah, ini kayaknya kita tunggu ya Kak, kita nggak perlu kasih option ya, kasih pilihan ya. Coba Apa itu? kita tes. Pertanyaan terakhir. Kita tes sahabat WB menyimak apa tidak gitu. Ada. Oke, pertanyaan ketiga. Apa nama program konten atau apa nama konten yang baru yang akan tayang minggu depan di jam tayang IG live ya, Instagram live. Apa nama konten? Tadi sempat kita bahas Kak Magda di awal-awal perbincangan kita. Sebutkan nama konten yang akan tayang minggu depan. WB bla 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 bla. Saya kasih clue. WB bla 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 bla. Bla bla blanya silakan diisi. Oke. Apa nama buat Kak Yuliana? Kak Yuliana tolong alamatnya di DM aja ya Kak. Jangan di chat sini Kak, nanti hilang Kak. Nanti ke tim, iya benar, hilang, nggak tersimpan di GTV ya. Ke DM aja Kak. Kak Yuliana Yeti, tolong alamatnya di-share ke DM aja. Nih, Kak Yuliana Yeti jawab, tapi tadi udah Kak Yuliana Yeti udah menang, jadi tidak boleh yang lainnya. Iya. Ayo buruan, di copy paste itu jawabannya Kak Yuliana. Iya, Kak Yuliana Yeti tidak boleh menjawab lagi karena tadi sudah mendapat. Gitu. Iya. Ya. Hadiahnya pasti dikirim nanti buat Kak Yuliana. Ayo, masih ada waktu sedikit buat ngetik iya. Padahal itu padahal itu jawabannya Kak Yuliana udah 100 tuh bener. Kalau saya jawab gimana? Saya yang dapat boleh nggak? Jangan, nanti masuk lagi. Nggak boleh ya? Jadi pertanyaannya, waduh, Yuliana bilang terlalu bersemangat Kak Yuliana. Iya betul. Bagus. Ayo Kak Yuliana, tularkan semangatnya. Oke, saya ulang ya. Apa nama konten yang akan tayang minggu depan di jam tayang Instagram Live? Kak Meifong, WB Meet Up. Iya. Dan syaratnya Kak Meifong berarti Sabtu depan harus stay tune ya, nonton ya. Terus komen ya di itu ya di konten WB Meetup ya, ikut komen di ya. YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Iya, di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi pemenangnya hari ini adalah ada Kak Yuliana Yeti, ada Riana, kemudian ada Kak Meifong. Oke, selamat buat ketiga sahabat WB ya. Nanti alamatnya tolong di DM ya ke Instagram Wanita Bijak Indonesia. Beserta nomor handphone ya Kak. Ya, nomor handphonenya. Jangan lupa kode posnya. Biar mudahkan pengiriman. Biar cepat nyampe ya. Oke, baiklah Kak Yuyun. Terima kasih buat surprise malam hari ini. 3 giveaway sudah siap dikirim ke alamat para pemenang. Yang belum beruntung jangan sedih. Nanti nikmati atau dapetin kesempatan di momen-momen berikutnya Instagram Live.
Betul, bulan depan ya. Ya, oke. Oke, Kak Yuyun, selamat melanjutkan aktivitas ya. Ya, Kak Magda, terima kasih. Tuhan berkati. God bless you. God bless Ya. Bye. Puji Tuhan. Wow. Kembali kasih ya sahabat WB yang sudah beruntung. Semoga nanti senang dapetin hadiahnya dan pastinya tuh bermanfaat banget ya. Oke, saya Magda pamit. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita ketemu lagi berarti Sabtu lusa ya. Jadi abis tanggal 13, kalau tanggal 13 ada WB Meetup, kita ketemu lagi berarti kalau nggak salah tanggal 20 Maret 2021 di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Jangan lupa tetap stay connected. Baik, Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Sampai jumpa.